Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia masih dengan Bapak ya belajarnya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu materi tentang cerita rakyat atau hikayat. Sudah tahukah apa itu hikayat atau cerita rakyat anak-anak? Yuk, simak langsung ya. Silakan untuk teman-teman simak materi yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Semangat belajarnya. Nah, sebelum kita ke materi inti, kita harus tahu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Dan siswa diharap terampil menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar atau dibaca dengan rasa ingin tahu, responsif, dan kreatif dalam mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis, dengan keterampilan dan pemahaman siswa sendiri. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Selanjutnya, ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat atau hikayat, mendeskripsikan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, mendeskripsikan nilai-nilai dalam teks cerita rakyat atau hikayat, merumuskan pokok-pokok isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar atau dibaca. Yang terakhir, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar atau dibaca. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti ya. Kalian sudah mengetahui apa itu hikayat atau cerita rakyat. Kita akan membahas hikayat atau cerita rakyat secara umum terlebih dahulu ya. Hikayat atau cerita rakyat secara umum merupakan salah satu bentuk prosa. Nah, kalian sudah tahu prosa itu apa? Prosa merupakan suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dipunyai itu lebih besar dan pada bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Nah, kita akan membahas pengertian hikayatnya ya. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya, mengisahkan kepahlawanan seseorang seperti keanehan, kesaktian, dan mukjizat dari tokoh yang ada dalam hikayat atau cerita rakyat tersebut. Selanjutnya, kita harus mengetahui ciri-ciri hikayat atau cerita rakyat. Yang pertama, termasuk sastra lama yang disajikan dalam bentuk prosa. Yang kedua, ditulis dalam struktur dan ejaan bahasa Melayu atau Arab. Nah, jadi cerita rakyat itu sering menggunakan struktur dan ejaan bahasa Melayu atau Arab. Selanjutnya, berkisah tentang sejarah atau kerajaan di masa lalu. Nah, jadi cerita rakyat di sini berkisahkan tentang sejarah atau kerajaan. Contohnya, di daerah kita, di Malang, ada salah satu cerita sejarah atau kerajaan di masa lalu, yaitu Kerajaan Singosari. Seperti itu contohnya. Untuk di daerah Malang dikisahkan dalam cerita rakyatnya. Nah, selanjutnya, sebagian besar ceritanya berkisah tentang kehidupan di istana atau kerajaan. Ya, jelas.
Cerita rakyat di sini sebagian besar ceritanya berkisah tentang kehidupan di istana atau kerajaan. Atau contohnya tadi kerajaan Singosari. Selanjutnya, kaya akan nilai-nilai luhur. Ya, cerita rakyat di sini kaya akan nilai-nilai luhurnya. Selanjutnya, bersifat sederhana. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik hikayat. Apa saja nih yang ada dalam karakteristik hikayat ini? Yang pertama, ada kemustahilan. Yang kedua, ada kesaktian tokoh. Yang ketiga, ada anonim. Yang keempat, ada istana sentris. Nah, Bapak akan bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan mendeskripsikan? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendeskripsikan adalah memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, kenapa sih mendeskripsikan ini harus berkaitan dengan cerita rakyat? Kenapa berkaitan? Karena cerita rakyat atau hikayat, kegiatan mendeskripsikan ini dilakukan agar dapat mengetahui nilai dan isi yang bermanfaat dari cerita tersebut. Nah, di dalam cerita rakyat ini mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam masyarakat. Hal tersebut dinyatakan karena dalam cerita rakyat terdapat nilai-nilai luhur bangsa, terutama nilai-nilai budi pekerti atau ajaran moral. Nah, selanjutnya, kalian juga diharapkan untuk mengetahui nih nilai-nilai hikayat atau cerita rakyatnya. Nah, apa saja? Yang pertama, ada nilai moral, yaitu nilai yang berhubungan dengan budi pekerti, baik dan buruknya seorang tokoh di dalam cerita rakyat. Yang kedua, nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan sosial tokoh yang ada di dalam cerita rakyat. Yang ketiga, nilai agama atau religi, yaitu nilai yang berhubungan dengan ajaran agamanya. Yang keempat, nilai pendidikan, yaitu nilai keteladanan yang baik pada tokoh tersebut. Yang kelima, nilai etika, itu identik dengan perkataan moral, karena moral menyangkut akhlak tokoh dalam cerita rakyat. Yang keenam, nilai keindahan atau estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan dalam unsur intrinsik karyanya. Yang ketujuh, nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Nilai tersebut terdapat pada cerita rakyat, khususnya hikayat, seperti hikayat si miskin, hikayat Hang Tua, hikayat Abu Nawas. Dan bagaimana anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi yang disampaikan? Nah anak-anak, sekarang tugas kalian silakan membaca cerita rakyat atau hikayat dari buku atau media massa atau elektronik dan deskripsikan isi pokok teks hikayat tersebut. Lalu deskripsikan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat atau hikayat tersebut. Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajarnya dan tetap diberikan kesehatan. Tugas tersebut silahkan kalian tuliskan di LKPD yang telah disediakan, yang telah dikirim lewat WhatsApp grup ya. Nah, baik, pelajaran kita telah selesai. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi minggu depan ya anak-anak.